Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Akbar, para pemirsa kajian malam ini dimanapun berada, begitu juga para pendengar suara Al-Akbar dimanapun juga berada. Kita masih dalam bab fadlu atau fadlil buka min khasyatillah wa syauqan ilaih, bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus keutamaan rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, al-buka min khasyatillah, menangis, memang ini tidak semua kita bisa menangis. Menangis ini juga kadang-kadang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini bukti bahwa kita ini takut kepada Allah dan rindu kepada Allah, berharap setarakus akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama kadang-kadang menyuruh kepada kita untuk kalau keras hati kita, susah untuk bisa menangis, suruh latihan menangis. Ya. Kalau tidak bisa menangis, paksa untuk menangis. Nanti lama-kelamaan terbiasa kita bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kalau ada di antara jenengan ini yang kemudian punya sensitivitas. Ada Pak beberapa orang yang mudah tersentuh. Tinggal kita sekarang arahkan saja kebiasaan kita tersentuh terhadap masalah untuk dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang sakit, umpamanya jamaah sekalian, ini salah satu cara Pak untuk bisa kita menangis karena Allah. Tiba muncul rasa iba kita, rasa kasihan kita dan kita menangis. Usahakan menangisnya itu karena dorongan iman, karena cinta kepada saudara kita, dan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kemarin kita melihat kalau orang sekarang pada sibuk viral di mana-mana perang antara Rusia dan Ukraina umpamanya, di saat yang bersamaan ini unik. Saudara kita di Palestina kemarin di saat merayakan Al-Isra wal Mi'raj justru dibombardir oleh orang-orang Yahudi. Ada yang dibunuh, ada yang disiram air panas dan lain sebagainya, bahkan menimpa pada anak-anak kecil. Munculkan Pak rasa iba kita, rasa sensitivitas kita, karena begitu cintanya kita pada saudara kita di sana jamaah sekalian. Mungkin juga latihan menangis itu di saat jenengan berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang memang beka suka menangis. Kalau dulu di zaman Nabi itu ada beberapa sahabat, nanti kita akan bahas beberapa sahabat yang memang
dia mudah tersentuh. Salah satunya namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kita semua kenal sahabat yang satu ini, sahabat karib Rasulullah, sekaligus mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orangnya sangat peka. Dibacakan ayat-ayat azab langsung menangis jamaah sekalian. Dibacakan tentang ayat-ayat surga, menangis karena rindu untuk masuk surga, ingin berjumpa dengan Allah. Ada beberapa orang seperti itu. Kalau antum terbiasa bergaul dengan orang seperti itu, juga terpengaruh kita untuk bisa menangis. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Izinkan saya, karena beberapa pertemuan sudah kita bahas masalah ini, ayat-ayatnya pun juga sudah kita bahas, beberapa hadis juga sudah kita bahas, bahkan sekarang kita sudah sampai hadis yang keempat atau yang kelima. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ini sebenarnya ketika Nabi menggambarkan begitu Pak, langsung tergambar buat kita. Bagaimana kalau nanti kita di yaumil mahsyar dikumpulkan seperti itu. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun berada, nanti kita akan masuk Pak alam yang keempat, namanya alam kubur. Insya Allah kita semua akan merasakan nikmat kubur, sehingga nanti sampean di alam kubur tidak merasakan azab kubur insya Allah. Walaupun ini panjang kalau saya bahas, tapi nanti setelah itu jamaah sekalian, setelah azab alam kubur, kiamat tiba, nanti sampean kita semua akan dimunculkan lagi oleh Allah, tampil lagi Pak, ghurlan muhajjalin. Kita tidak berpakaian, ibarat bayi yang baru lahir, tapi bukan bayi Pak. Ya, kita dimunculkan oleh Allah dari alam kubur kita tidak berpakaian di satu tanah lapang namanya padang mahsyar. Ini namanya alam yang kelima yang akan kita hadapi. Sekarang kita alam dunia, setelah itu mati masuk alam kubur, setelah itu masuk alam mahsyar. Di alam mahsyar ini jamaah sekalian dikumpulkan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Adam alaihi salam sampai manusia terakhir Pak yang lahir di dunia ini. Dan masing-masing kita satu persatu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengadilannya pengadilan Allah. Hakimnya ahkamul hakimin, langsung Allah. Bukan KPK Pak. Bukan pengadilan tinggi, pengadilan negeri, bukan. Ya, Allah langsung nanti. Dan masing-masing kita sudah punya catatan harian kita Pak, dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia. Dan memang di dunia inilah jamaah sekalian kita disuruh beramal, disuruh memperbanyak amal saleh, sanggup kita menuju akhirat itu. In khairan fa khairun. Insyaallah kalau kebaikan yang kita tanam, maka kebaikan pula akan kita rasakan nanti. Kita akan sama tersenyum, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in syarran, tapi kalau keburukan yang ditanam oleh manusia di dunia ini fasyar, maka keburukan pula akan dia raih. Jangan salahkan siapa-siapa, kata Allah, fala talumanna illa nafsak. Salahkan dirimu sendiri. Ayo Pak, mumpung Allah memberikan kesempatan sampai detik ini kita bisa hidup di dunia, dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Ayo sibukkan Pak dengan amal saleh. Apalagi kita sebentar lagi akan masuk bulan Sya'ban, ya. Setelah itu masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur semua jamaah sekalian, dan Allah memberikan kesehatan yang prima kepada kita semua, sehingga masuk Ramadan semakin banyak bekal sanggup kita ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, di padang mahsyar itu Pak sudah kelihatan, sudah sangat kelihatan ke mana arah manusia itu setelah itu. Apakah ke neraka, apakah ke surga, atau ke neraka sebentar mampir tapi juga masuk surga, itu sudah kelihatan semua jamaah sekalian. Itu salah satunya riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kelihatan dari jumlah volume keringat yang bercucuran pada masing-masing kita ini. Ada beberapa manusia yang keringatnya, peluhnya, keringatnya Pak, itu sampai
di mata kaki. Jadi banjir keringat, Pak. Sudah dikelompok-kelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu manusia, jemaah sekalian. Ini kata para ulama, itulah potret manusia yang di dunia suka melaksanakan dosa-dosa kecil tapi dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menikmati sampai akhir hayatnya seperti itu. Dia tidak syirik, Pak, tapi penikmat dosa-dosa kecil, naudzubillah. Tapi tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meningkat lagi, Pak. Di satu kelompok lagi ada yang keringatnya sampai di lutut, jamaah sekalian. Lutut, Pak. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana keringat sampai di lutut. Peluhnya sampai di lututnya, jamaah sekalian. Ini berarti dosanya sudah lebih besar lagi, jamaah sekalian. Sampai ada yang di perutnya, Pak. Dikelompokkan lagi, keringatnya sampai di perutnya, sampai di dadanya, sampai ke hidungnya. Bahkan ada manusia yang tenggelam, Pak, dengan peluh dan keringatnya. Kalau yang tenggelam itulah orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, Nasrani yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari fitrahnya untuk mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, masuk di neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu sudah dipertunjukkan, Pak, di padang mahsyar seperti itu. Nah, di antara kelompok-kelompok itu, subhanallah, nanti ada, Pak, beberapa orang yang akan mendapatkan sab'atun yudhilluhumullah. 7 kelompok manusia. Ya, 7 macam manusia kata Nabi yang mendapatkan naungan, ya, payung khusus, Pak. Mungkin kalau bahasa sekarang mendapatkan terop khusus, di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan kepada mereka-mereka ini. Mudah-mudahan kita masuk semuanya, jamaah sekalian. Siapa 7 kelompok itu? Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Saya tidak mau panjang-panjang, Pak, takut salah saya bicara. Ya, mudah-mudahan kita berdoa saja para pemimpin-pemimpin kita di atas ridhonya Allah bisa menjalankan amanah kenegaraan ini, bangsa ini, nuntun kita semua yang diberkati oleh Allah, ya, yang tidak kemudian membuat sengsaranya umat yang dipimpin. Sebab kalau pemimpin salah, Pak, dampaknya kepada umat, ya, kepada kita semua. Yang kita doakan saja, ya, dengan penuh optimisme, mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di atas aturan Allah Subhanahu wa taala, menjaga betul nilai-nilai kemanusiaan dalam berbangsa dan bernegara ini, insyaallah. Itu saja, Pak, yang ingin saya sampaikan. Sebab kalau tidak diletakkan pada posisi pertama oleh Nabi ini, imamun adilun, pemimpin yang adil. Sebab kalau pemimpinnya adil, Pak, ini bangsa terasa enak semuanya, jamaah sekalian. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang masa mudanya sampai sebelum dia tua itu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayang, ya, ini di Masjid Al-Akbar pemudanya sedikit nih, Pak. Banyak yang tua yang hadir sekarang nih, Pak. Ya, ini pemuda-pemuda, monggo, Pak, ajak pula anak-anak sampean, ya, biar nanti mendapatkan tribun khusus. Insya Allah kalau kita sebagai orang tua, Pak, sukses mengawal anak-anak muda kita menjadi anak-anak yang baik, sampean pasti masuk pada kelompok ini, ma'asyal muslimin. Karena kitalah orang tua yang kemudian menata mereka menjadi pemuda yang semangat hidupnya, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ya, kalau kita ngelihat anak-anak muda kita sekarang, kita rasanya ngelus dada juga, Pak, ya. Cukup banyak masalah pertengkaran di antara mereka, ya, narkoba, pergaulan bebas. Jangan-jangan kita sebagai orang tua juga punya andil, karena kita memfasilitasi mereka, ya, dengan dunia, HP-nya, gadgetnya, segala macam, sehingga mereka terbiasa, ya, bermaksiat kepada Allah, dan kita mendiamkan, jemaah sekalian. Hati-hati, Pak. Nah, salah satu nanti akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, itulah pemuda-pemuda yang di masa mudanya itu sampai dia tua
rajin beribadah kepada Allah, nasya'ah, hidupnya itu